Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode Dirosa. Metode mengajar yang digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan guru di dalam pembelajaran. Metode pengajaran yang digunakan harus dengan pertimbangan jenis strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena metode dalam proses belajar mengajar adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan dengan sejelas mungkin merupakan syarat terpenting sebelum seseorang menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Nah, metode Dirosa ini adalah pola pembinaan Islam bagi kaum muslimin seperti remaja, dewasa, dan orang tua yang dikelola secara sistematis, berjenjang, dan berlangsung terus-menerus. Untuk menyesuaikan program Dirosa, setiap kali pertemuan waktu yang digunakan kurang lebih 90 menit dengan sistem 20 kali pertemuan selama 2,5 bulan yang harus dipelajari peserta dengan menggunakan buku panduan Dirosa. Secara garis besar, metode pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Dirosa adalah baca, tunjuk, simak, ulang, yaitu pembina membacakan, peserta menunjuk tulisan, mendengarkan dengan seksama, kemudian mengulangi bacaan. Teknis ini dilakukan tidak hanya bagi pembina, tetapi juga bacaan dari peserta. Semakin banyak mengulang, semakin besar kemungkinan untuk dapat baca Al-Quran lebih cepat. Metode Dirosa ditemukan oleh pasangan suami istri, yaitu Komari dan Sunarse. Ya, adapun teknik pengajarannya dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode Dirosa menggunakan dua jenis, yaitu secara klasikal dan drill, menekankan latihan langsung, artinya tanpa dieja. Metode klasikal yaitu metode yang menjadikan peserta lebih efektif, lebih aktif, dan lebih banyak membaca serta mengulangi pelajaran yang sedang diajarkan melebihi bacaan pengajar. Sedangkan metode drill yaitu peserta harus aktif dalam mendengarkan dengan seksama, kemudian menirukan bacaan yang didengarkan baik dari pengajar ataupun dari peserta yang lain. Pengajar Dirosa di PD Wahda Islamiyah Makassar juga menggunakan metode membaca berpasangan dan metode membaca mandiri. Membaca berpasangan yaitu dua peserta saling berhadapan, lalu satu orang peserta membaca satu halaman sedangkan pasangannya menyimak dan membenarkan jika ada kesalahan. Seandainya mereka berdua tidak menguasai, maka ditanyakan kepada pengajar. Dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode Dirosa, pengajar di PD Wahda Islamiyah Makassar menggunakan irama bacaan yang biasa disebut murotal. Yang sederhana yaitu angka 1 berarti membaca dengan suara datar. Angka 2 artinya membaca dengan suara naik dan tinggi. Dan angka 3 membaca dengan suara yang menurun. Adapun contohnya yakni angka 1 yakni berarti membaca dengan suara datar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, angka 2 artinya membaca dengan suara naik atau tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Angka 3 membaca dengan suara yang menurun. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir yakni kelebihan maupun kekurangan metode Dirosa, yakni adapun kelebihannya dirancang khusus untuk orang dewasa. Kedua, metode yang mudah dan cepat, waktu dan tempat yang fleksibel, pembinaan hingga lancar membaca Al-Quran, bimbingan materi dasar keislaman yang sistematis, sangat cocok bagi pemula maupun yang sudah dapat membaca Al-Quran namun masih terbata-bata dalam membacanya. Adapun kekurangannya yakni di dalam buku pembelajaran Dirosa tidak lengkap dalam menjelaskan teori tajwid,
Dan bagi pembelajar Al-Quran dan pemahamannya sangat lambat, susah untuk mengikuti metode dirosa ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.